رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sahabat As-Sanabil TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak terasa waktu berjalan. Kita telah memasuki bulan yang mulia, bulan yang bertabur dengan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada kata yang kita ucapkan selain marhaban ya Ramadan. Arti marhaban adalah kelapangan jiwa, kelapangan hati, dan kelapangan rohani. Sehingga Ramadan bisa memberikan makna bagi kita. Bagaimana kita menyambutnya dengan aman, nyaman, dan bermakna. Sahabat As-Sanabil TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyikapi era digitalisasi saat ini, tentunya kita harus bisa beradaptasi dengan rentang waktu yang begitu cepat. Bagaimana kita menjadikan Ramadan yang aman, Ramadan yang nyaman, dan Ramadan yang bermakna. Para sufi menggambarkan bahwa melaksanakan ibadah Ramadan tentu ada level-level, tangga-tangga yang harus kita lewati. Yang pertama, ada yang disebut dengan puasa jasmani. Yang kedua, puasa nafsani. Yang ketiga, puasa ruhani. Puasa jasmani, kita hanya mampu menahan lapar dan haus, dan juga menahan hubungan seksual. Ini masih pada level, kita masih pada level kebinatangan. Hanya makan, minum, dan hubungan seksual yang kita pikirkan. Belum kepada tataran Allah memanggil kita dengan kalimat yang lembut dan santun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Jadi yang dipanggil sahabat As-Sanabil TV adalah iman kita. Kalau iman kita belum merasuk dalam jiwa kita, dalam jasmani kita, kita masih pada level puasa jasmani, yakni puasa tingkatan awam.
Ini hanya berkeluh kesah. Ini hanya menunggu waktu. Kapan puasa itu berakhir? Tentunya kita tidak demikian. Kita ingin tingkatan ini naik satu level lagi, yaitu puasa nafsani. Puasa nafsani adalah puasa hati kita. Kita merenungi diri kita, dari mana, kemana, dan akan kemana kita. Sehingga Allah memanggil lembut iman kita. Dan kita rasakan lapar dan haus adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Hubungan seksual yang kita tinggalkan, kita tentunya mendaki ma'rifat kita kepada Allah. Sesungguhnya nikmat itu adalah milik Allah, dan Allah yang akan memberikan ganjaran kepada kita ketika kita mampu untuk mengelolanya. Nah, puasa nafsani ini pun nanti akan berbuah pada perubahan evolusi perilaku kita. Dari tingkat awam, kita menjadi orang yang khas, orang yang memiliki pengetahuan. Kemudian yang ketiga, naik kita pada level puasa rohani. Puasa rohani adalah kita mengagumi, membesarkan, dan juga mengagungkan nama Allah. Allah punya sifat jalal, Allah punya sifat jamal, dan nantinya kita akan bisa mengagumi dan meneladani sifat Allah itu, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, takhallaku bi akhlakillah, berakhlaklah seperti akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi makan, namun Dia tidak pernah makan. Dia tidak menginginkan makanan, tapi Dia senang memberi makan. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Sahabat As-Sanabil TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya dari tingkat awam naik kepada tingkat khas dan hawasul khas. Dari tingkatan yang disebut dengan jasmani, kita naikkan peringkat kita menjadi tingkat nafsani. Setelah nafsani, mudah-mudahan kita bisa naik kepada tingkat rohani. Sebab puasa intinya adalah la'allakum tattaqun. Semoga engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Menurut Muhammad Asad, seorang Yahudi yang dulunya Yahudi, dia memeluk agama Islam, yang dikenal nama aslinya Leo Volwis. Dia memberikan makna dalam tafsirnya, takwa itu adalah merasakan kehadiran Allah. Apabila Allah menyertai dalam hidup kita, betapa bangganya kita ketika kita puasa, didampingi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Makanya Allah menyatakan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Jadi sahabat As-Sanabil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya puasa dapat meningkatkan kualitas pribadi manusia dari tingkatan awam, kemudian khas, khawasul khas, sehingga nanti kita benar-benar termasuk orang-orang yang bertakwa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa kita, dan mudah-mudahan puasa ini mampu menjadikan kita kembali ke fitrah kita, kembali kepada kesucian. Tidak ada yang dapat sampaikan selain mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat As-Sanabil TV yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.